Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat. Di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Yang dia menginterupsi keberatan. Nadanya sudah menyudutkan kepada saksi ini. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar. Silakan. Keras karena pertanyaan yang disampaikan sebenarnya tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya, itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja, kalau saya lebih mencubit itu kepanikan karena kita bisa melanjani saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Wawancara yang diajukan oleh diperkenankan dan dia tergugat Terima kasih. Ya namanya adalah Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya. Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack. Bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Jacknya dipanggil di situ ya. Sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack, nah gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara ditanya. Jadi ketika kemudian ada Andi Aswan nunjukkan scan yang katanya scan asli tapi nggak ada palsu tapi bohong dan sudah dilaporkan Polda Metro ya. Bareskrim menunjukkan yang juga nggak jelas itu. Kemudian siapa lagi Dian Sandi menunjukkan yang nggak jelas itu. Lalu semua Anda mengatakan itu semua bukan yang asli. Yang asli adalah pada tanggal 15 Desember 2025. Semua kita. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Make sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Iya, itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi ini waktu ditunjukkan itu di Polda itu baru dibuat. Ya ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Bang, itu baru dibikin. Jadi selama ini sebentar Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgement Bang itu nggak benar Bang. Dari mana Bang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Bro, ya. Judgement itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka
logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Saya percaya sama judgement beliau. Bang, saya boleh kita pakai nyatakan logika saya akan lebih percaya kepada saudara Rifai dan kawan-kawan. Karena mereka sudah melihat ijazah itu. Karena beliau sudah pasti lihat. Satu, kalau abang mengatakan tadi bahwa sengaja dibuat jam 11 malam baru diperlihatkan ijazah itu, pada faktanya saudari Elida Neti sebagai klaster pertama yang ikut di dalam gelar perkara dimaksud, dia menyatakan bahwa pagi hari itu dia melihat Anda percaya dengan Elida Neti? Ya. Siapa itu? Elida Neti. Anda percaya sama Elida Neti? Kalau Anda saya tidak percaya kepada Elida Neti, saya nggak percaya sama abang juga dong. Iya. Nah, karena abang bukan ahli di bidang tidak itu. percaya sama saya, Maka saya katakan tapi kalau kalau Anda kita percaya pada ingin Elida persoalan Neti, ini itu jelas, persoalan. palsu atau tidak, ayo ke pengadilan. Jangan lagi diperlama-lama sehingga ini membuat rakyat menjadi kisruh. Pengadilannya. Karena dari tanggal 15 September, Bang Egy saya ada menyatakan- rekaman videonya, mereka mau damai. Saya punya video rekaman, Bang Egy Sujana memang mau damai. Nah, kemudian sekarang ada 2 orang lagi. Yang satu ya memang saya katakan kemarin ya, tadi Bang Repri mengatakan bahwa ada klarifikasi. Saya nggak akan pernah menyebut nama di sini. Harusnya lawyer-lawyer ini ya atau teman-teman ini. Enggak, 2 nama lagi kenapa? 2 nama lagi kenapa? Sebelum masuk ke sana, harusnya menghargai restoratif justice. Ini mereka ngejek-ngejek gitu. Bagi saya restoratif justice itu adalah bagian dari proses puncak gitu. Makanya mungkin pengadilannya dari mereka kemungkinan bisa dihukum, tapi di pengadilan restoratif yang di luar daripada mediasi peradilan atau maupun perdamaian dilakukan, menurut saya itu memang harusnya kita dukung. Ini malah mereka mengejek-ngejek, padahal Pak Jokowi mempersilahkan silakan lanjut. Nah, bahkan ketika mereka tanya kira-kira siapa yang mau jadi restoratif lagi menurut Farhad Abbas? Di luar Egy Sujana dan Damar Lubis. Waktu itu Pak Jokowi bertanya seperti itu. Iya, bertanya seperti itu. Siapa yang mau RJ bahkan lagi? Pak Jokowi menyebutkan apakah dokter T. Dokter Tifa, oke saya sebutkan aja. Ya. Terus Atau saya katakan Pak Jokowi menyampaikan itu? Iya, 2 kali dia sebut nama itu. Apakah dokter Tifa? Ya, saya nggak tahu ada apa di belakang itu. Ada yang kedua selain dokter Tifa? Yang kedua saya bilang kalau bisa dimaafkan Rismond. Ya, apa? tahu nggak kamu? Ya, Gambar sebentar, stupannya saya siapa akan yang gambar? lanjutkan sebentar. Ini orang Yang ngaco jelas ini, Bapak orang udah ngaco pernah kayak terhukum. gini udah. Pernah dihukum pasal Terus-terusan. undang-undang Ini sebar ITE. hoax ini. Nggak akan Dan- ada dan dokter pura-pura Tifa sakit. dan respon itu Dan nggak pura-pura ada. sakit. Nggak ada, itu ngaco ini. Orang kayak Nggak gini akan ada bohong Mas Roy. ini. Nggak akan ada. Sebentar, Nggak sebentar. akan ada restoratif Saya justice akan- di antara akan kita. Saya meminta. tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, Saya kalau mengatakan saya tidak nggak ada. mungkin. Oke. Beraninya nyerang orang yang nggak hadir. mereka menunjukkan Ini rasa pengecut ketakutan ini. mereka Dokter dengan Rismond, cara Dokter Tifa nggak ada di sini melakukan diserang. ujian Serang saya uji coba. material ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin Ayo. jika sudah tidak ada lagi Kacau. jalan, mungkin mereka Beraninya akan cuma cari sama dukun. emak-emak ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara Ini ini. dukun lagi Saking nih, stresnya aduh gitu. pikirannya. Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena Aduh. melalui Mahkamah Konstitusi yang Kayak diprediksi gini akan ngaco banget ini. gagal dan kalah. Oke, kita balik. Ini Dan cuman- mereka dalam waktu dekat ini Nih tidak loh, menyadari Farhad tuh kayak gini bahwa loh, nih, kayak tuyul P19 ini. itu akan membuat Nih, mereka tuyul semakin ini. ketakutan. Bagi saya itu Tuyul adalah ini. aba-aba atau tanda agar P19 kok polisi ketakutan dulu. Aduh. melengkapi, Ini orang nggak memperkuat, ngerti hukum ini. kemudian menahan mereka Alah, agar P19 kok ditahan. jaksa meyakinkan Belajar hukumnya untuk dari dilimpahkan mana kembali ini? lagi. Ini loh. Bisa, untuk P19 dilimpahkan itu ke- dikembalikan. Iya. Oke, Aduh. Saya kejaksaan. mau Ini tanya orang Anda. hukum nggak ngerti hukum ini belajar Saya hukum mau tanya Anda, gimana ini? Bang Farhad, enggak sebentar.